Terima kasih Bapak buat nafas kehidupan yang kau berikan pagi hari ini buat kami sehingga kami kembali berkumpul di dalam KGP. Morning praying kami Tuhan, biarlah apa yang hari ini kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan semata-mata membentuk hidup kami untuk semakin hari kami semakin serupa denganmu ya Kristus. Letakkan hamba di belakang salibmu agar hamba tidak mencuri kemuliaanmu dan segala sesuatu yang hamba sampaikan hanya semata-mata pesan Tuhan untuk hamba dan untuk kami semua yang tergabung di dalam Zoom KGP pagi hari ini. Berkati semua jaringan, device, gadget yang kami pakai agar segala sesuatunya menjadi sarana kami untuk kami boleh menerima impartasimu ya Tuhan dan kami boleh membekali hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom buat semua kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita boleh berkumpul kembali di akhir bulan Juni di penutupan Pursuing of Holiness, di mana hari ini kita sudah hari terakhir membahas tentang bagaimana kekudusan. Dan pagi hari ini kita belajar yang terakhir untuk bagaimana sih mempersiapkan hidup kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita sudah diberikan kekudusan, kita sudah dianugerahkan Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjaga, memaintain, dan mengejar kekudusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. 31 Juli masih kita bahas tentang becoming vessel of honor, menjadi bejana kehormatan. Firman yang kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana sikap hidup kita sebagai bejana, yang ternyata bejana itu banyak, bukan hanya bejana yang kudus, tapi bejana juga banyak di dalam satu rumah yang besar. Nah, di situ dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, artinya bukan hanya semuanya itu barang-barang berharga, melainkan juga ada yang dari kayu dan tanah. Dan itu semuanya dipakai, bukan tidak dipakai, dan itu semua dipakai, yang ada yang maksudnya tujuannya untuk yang mulia dan yang terakhir yang kurang mulia. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ketahui dengan benar, semua kita di hadapan Tuhan itu sama dan tidak ada perbedaan, bukan berarti hamba Tuhan lebih kudus dan jemaat tidak kudus atau sebaliknya. Tetapi kita di hadapan Tuhan itu semua sama. Tinggal bagaimana perilaku hidup kita itu berkenan tidak di hadapan Tuhan. Jika seorang menyucikan dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita orang yang berdosa, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Artinya kita sudah dibayar lunas. Dosa kita sudah tidak ada lagi. Dan kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Artinya hari-hari ini, mari kita sama-sama terus mengejar kekudusan itu, sehingga semakin hari, hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa digunakan untuk bejana yang tujuannya atau yang digunakan untuk bejana-bejana yang mulia, bukan yang kurang mulia. Artinya manfaatkan diri kita, manfaatkan hari-hari yang ada di dalam hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Dalam sharing yang beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan, hidup ini kesempatan untuk kita mengerjakan proyeknya Tuhan. Bukan dibalik, kita mengerjakan pekerjaan kita, baru setelah selesai kita mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Melainkan hari ini kita kerjakan proyeknya Tuhan, maka segala sesuatu di dalam pekerjaan kita, itu menjadi bonusnya kita, yang pasti Tuhan akan buat semuanya menjadi berhasil dan beruntung.
Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sampaikan di rumah besar itu ada berbagai jenis wadah atau bejana. Ada yang dari emas, ada yang dari kayu, ada yang dipakai untuk menyajikan makanan, dan ada juga yang dipakai untuk membersihkan kotoran. Begitu juga dalam kerajaan Allah, Kingdom of Church, di mana semua orang otomatis menjadi vessel of honor, bejana kehormatan. Tidak semua orang itu secara otomatis menjadi vessel of honor, melainkan ada pemisahan atau ada screening di dalamnya dari tingkah laku kehidupan kita, dari perbuatan kita. Alkitab menyatakan bahwa kita harus membersihkan diri. Maka itu penting setiap hari kita itu punya waktu khusus dengan Tuhan. Setiap hari kita punya waktu untuk me time dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Setiap hari penting buat kita untuk merenungkan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Dalam kegiatan retreat kemarin bersama dengan Bapak rohani kita, ya, Babe senior dan Babe junior, saya diberkati dari Babe junior katakan setiap hari dia ambil waktu untuk merenung apa yang dia lakukan hari ini. Nah, itu menjadi salah satu perilaku ataupun salah satu tindakan yang kita membersihkan diri kita. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan sepanjang hari ini itu berkenan nggak di hadapan manusia dan berkenan nggak di hadapan Tuhan. Mungkin saja sepanjang hari ini yang saya lakukan, saya menyinggung seseorang. Dan kita harus selalu cepat untuk membersihkan ataupun untuk membereskan satu dosa. Nah, itu pentingnya kita harus punya waktu khusus dengan Tuhan setiap hari, agar kita layak dipakai untuk tujuan yang mulia. Nah, ini yang kita harus pahami, Bapak Ibu, karena banyak kali dari kita sebagai orang Kristen yang sudah terlibat dalam pelayanan, sudah aktif. Sepertinya lip service-nya dia katakan aku orang yang rendah hati. Tetapi kenyataan perilakunya dia adalah orang yang sombong rohani. Nah, hari ini kita belajar punya waktu untuk Tuhan, untuk kita selalu review kehidupan kita. Agar kita bisa jadi vessel of honor, bejana kehormatan Tuhan. Agar kita tidak menjadi diri yang menilai diri kita sendiri, melainkan Tuhan yang menilai kita dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, pagi hari ini, akhir dari pembahasan Pursuing of Holiness, bagaimana kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang kita pahami. Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius itu ditulis pada saat-saat terakhir Paulus menjelang kematiannya. Ia menulis kepada anak rohaninya Timotius agar tetap setia dalam ajaran yang benar dan hidup kudus meskipun banyak guru palsu dan kemerosotan moral di sekitarnya. Saya bersyukur pagi hari ini saya tergabung di dalam satu sinode, satu gereja rock ministry di mana saya belajar satu nilai value yang begitu luar biasa dan sangat memberkati buat saya, di mana nilai-nilai yang di dalam yang diajarkannya untuk menjaga kehidupan kita, menjaga hubungan kita bapa dan anak, sehingga saya mengerti keberadaan diri saya, keberhargaan diri saya di hadapan Tuhan. Sehingga saya tidak menjadi orang Kristen yang hanya sekedar orang Kristen atau identitas saja. Melainkan saya mengerti identitas saya itu siapa dan nilai keberhargaan diri saya itu siapa. Sehingga saya wajib menjaga keberhargaan diri dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saya diangkat menjadi anaknya Allah, menjadi anak raja. Maka itu penting buat saya untuk saya menjaga kehidupan saya agar saya tidak mencoreng nama baik Bapak saya, agar saya tidak mencoreng nama Tuhan saya. Maka itu kita diajar dalam kekudusan agar kita menjaga hidup kita sehingga hidup kita tidak jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita mempermalukan Bapak kita. Kita menyalibkan Yesus kali kedua. Maka itu pagi hari ini dalam pembelajaran kita tentang bagaimana kita harus menjadi bejana
yang berharga. Dan pagi hari ini kita belajar mempersiapkan diri kita. Yuk, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, belajar setiap hari merenungkan firman Tuhan, merenungkan kegiatan-kegiatan kita sepanjang hari, agar kita terus bisa belajar membersihkan diri kita. Sekalipun lingkungan di sekitar kita, banyak hal yang menggoda kita, banyak hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa, dan tidak tidak saya bilang tidak menutup kemungkinan kita itu bisa lemah dalam iman kita karena keadaan, karena situasi, bahkan yang lebih mengerikan karena banyak pengajaran-pengajaran, banyak doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman dari, ya, firman katakan, guru-guru palsu dan kemerosotan moral di sekitarnya. Hari-hari ini masuk era semakin hari semakin tinggi teknologi, kemerosotan moral itu semakin cenderung terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dosanya semakin tidak terlihat, Bapak Ibu. Nah, hari ini penting kita menjaga kekudusan kita. Bukan supaya kita dilihat sebagai orang Kristen yang rohaniawan, tidak. Tapi indeksnya kita menjaga harkat dan martabat kita sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang anak raja. Maka itu kita mengejar kekudusan ini bukan semata-mata seperti orang yang harus sombong rohani, atau seperti orang yang terlihat benar-benar orang yang kudus dan sebagainya, tidak. Saya memahaminya bukan karena itu, tetapi karena saya tahu identitas diri saya, profil saya anak raja. Maka penting saya harus menjaga kekudusan itu, sebab Bapa saya kudus. Nah, pagi hari ini kita belajar menjadi bejana yang menjadi kehormatan di banyak tempat, menjadi kehormatan di banyak di sekitar kita, di masyarakat, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya baca tentang firman ini, bejana di dalam rumah besar di ayat 20, dalam rumah yang besar itu tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya terdapat bejana emas dan perak, melainkan juga bejana kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Bapak Ibu, dalam pelayanan kita, di dalam gereja, pelayanan kita setiap minggu kita melayani Tuhan, atau setiap hari kita melayani Tuhan, semua orang bisa melayani Tuhan. Tetapi yang tahu tentang diri kita, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan, tentulah kita sendiri. Maka itu dikatakan rumah besar itu gambaran gereja atau komunitas orang percaya. Bejana emas dan perak itu gambaran orang percaya yang hidupnya murni dan dipakai Allah untuk kehormatan. Bejana kayu dan tanah liat, mereka yang hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, meskipun mereka masih ada dalam rumah Tuhan. Yuk, hari ini, siapa kita di dalam rumah Tuhan? Apakah kita bejana dari emas dan perak, atau kita bejana kayu dan tanah liat? Kita masih kita melayani Tuhan, namun kita juga masih say yes dengan dosa. Hari ini kita belajar dengan pembaharuan, dan dari firman yang kita dapat, kita melakukan pembaharuan kehidupan kita. Firman ini mengajarkan saya, dan saat saya merenungkan firman ini, saya melihat, ya, dalam gambaran pelayanan, dalam gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, banyak yang sepertinya terlihat, wah, bahkan ada saya tergabung dalam satu grup hamba-hamba Tuhan, yang akhirnya terjadi perdebatan hanya karena pemahaman harus hafal ayat, namun kehidupannya dia tidak bisa melakukan ayat-ayat tersebut. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar. Bukan seberapa banyak ayat firman Tuhan yang kita ketahui. Bukan seberapa banyak ayat firman Tuhan yang kita hafal. Nah, hari ini bagaimana kita bisa untuk menjadi bejana emas dan perak. Gambaran orang percaya yang hidupnya murni dan dipakai Allah untuk kehormatan. Hari ini masing-masing kita. Sepanjang bulan Juli kita sudah bicara tentang kekudusan. Nah, kita belajar review. Apakah kita sudah menjadi bejana emas dan perak? Karena yang tahu adalah diri kita sendiri.
Apakah kita sudah murni melayani Tuhan tanpa kepentingan? Apakah kita memang murni melayani Tuhan karena kita mengerti kita adalah hamba yang harus melayani Raja? Apakah kita dalam melayani Tuhan sudah tidak lagi ada kepentingan-kepentingan khusus? Saya mau melayani Tuhan karena supaya saya diberkati. No, saya diberkati karena itu saya harus melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, diberkati bukan berarti harus kaya raya. Diberkati bukan berarti kita harus melimpah. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan, itu adalah berkat yang luar biasa. Kembali kepada dalam prinsip hati kita. Sudahkah kita mengucap syukur dalam segala hal? Sebab itulah yang penting dalam hidup kita. Bukan nanti kita sudah punya rekening, di rekening kita sudah banyak saldonya, lalu kita merasa kita diberkati. No, dalam keadaan bangun pagi, seperti Babeh Junior sampaikan. Setiap pagi mengucap syukurlah buat nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini belajar dari tentang kekudusan selama 1 bulan yang sudah kita pahami. Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Kita semua berada di dalam rumah besar. Pak, Bu, semua kita tergabung dalam KGP ini. Semua kita tergabung dalam pelayanan Tuhan. Dan di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Mari kita review. Kita emas atau tanah liat. Allah tidak hanya memperhatikan posisi kita, melainkan kualitas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman ini mengkoreksi diri saya. Dan hari ini saya belajar. Saya ditegur dari firman ini. Diingatkan. Kamu emas atau tanah liat. Allah tidak hanya memperhatikan posisi saya. Hari ini saya dipercayakan untuk mengembalakan, merintis sebuah penggembalaan. Tapi melainkan hari ini saya dipercayakan artinya saya sedang diuji kualitas saya, kualitas hidup saya. Artinya saya harus menjaga dan terpenting saya harus improve dalam kehidupan saya. Sehingga saya menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga saya layak di hadapan Tuhan. Dan semakin hari saya semakin serupa dengan Kristus. Sehingga dalam pelayanan saya bukan hanya lip service, melainkan orang bisa melihat apa yang saya ucapkan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Hari ini saya terus belajar. Bapak Ibu, emas kalau mau dibuang di tong sampah pun atau mau ditaruh dimanapun, kalau memang dasarnya emas, dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan terkontaminasi oleh apapun. Emas tetap emas. Perak walaupun berharga, tetapi kalau dia ditaruh di tong sampah, dia kena zat asam, dia bisa mulai berjamur, dia bisa mulai memudar. Tetapi emas ditaruh dimanapun, dia tidak akan terkontaminasi. Dia tidak akan pernah berubah, dia tetap emas. Hari ini, jadilah orang Kristen yang menjadi emas, yang tidak terpengaruh karena keadaan, karena keuangan, karena masalah, tapi kita hari ini terus berdiri teguh, tetap tegar sekalipun di masa-masa sukar. Kita terus harus jadi emas. Sebab Allah kita Allah yang selalu peduli dan dia terlalu amat peduli sama kita. Masalahnya kita yang tidak pernah melibatkan Bapa dalam kehidupan kita. Kita yang selalu kepo, kita yang selalu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Sehingga pada saat kita nggak mampu, kita salahkan Tuhan. Tuhan kau di mana? Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak tolong saya. Pagi hari ini kembali kita review. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita? Sudahkah kita selalu berkomunikasi, tanya Tuhan, konsultasi dengan Tuhan? Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Sehingga saya tidak mengalami kekecewaan. Sehingga saya tidak mengalami kegagalan. Saya sungguh percaya Bapak saya tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Bapak saya selalu merancangkan rancangan damai sejahtera buat saya. Hari ini saya mengerti siapa identitas diri saya. Hari ini saya mengerti siapa saya di hadapan Bapak saya. Karena itu, pada saat saya mengerti, wajib saya menjaga apa yang telah Bapak anugerahkan buat saya. Sehingga saya berharga di mata manusia. Sebab Bapak sudah menebus saya dengan darahnya, dengan tubuhnya, dibayar lunas, tidak kredit, tidak cicil, Bapak Ibu ya, dibayar lunas dan diangkat menjadi anaknya. Pagi hari ini kita belajar mengkoreksi diri kita. Jadilah bejana yang menjadi kehormatan. 3 ciri bejana kehormatan. Yang pertama, disucikan dari kenajisan.
Hidup tidak bercampur dengan dosa, menjauhi ajaran sesat, pornografi, kesombongan, iri, dan kepahitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya saya sebagai pria, dan saya menyampaikan kepada para pria di tempat ini, dosa pornografi semakin hari semakin gak kelihatan oleh orang-orang lain. Kalau dulu dalam dunia saya sebelum bertobat, Bapak Ibu, untuk baca pornografi butuh beli buku ya. Beli buku-buku, dan dulu saya ingat masih ada satu majalah ya, PB, dan situ untuk bisa lihat pornografi. Tapi hari ini dengan tingginya teknologi, dengan canggihnya teknologi, bahkan orang lain nggak bisa tahu. Yang lebih herannya, pasangan kita di sebelah kita pun bisa nggak tahu kalau kita lagi sedang nonton film porno, Bapak Ibu ya. Karena tingginya teknologi, hebatnya teknologi saat ini, dan bisa masuk ke dunia manapun, sampai ke lini usia-usia manapun dia bisa masuk. Nah, hari ini saya sebagai seorang pria, begitu saya baca dan saya renungkan firman ini, benar-benar kita harus jadi emas. Kita yang tahu, kita yang kendalikan diri kita. Ingat, kekudusan itu bukan dilihat dari orang lain. Yang menjaga kekudusan itu diri kita sendiri. Sebab kita yang tahu siapa kita, apa yang kita lakukan. Sekalipun kita hebat berkhotbah, tapi kita tahu siapa kita, apa yang kita lakukan. Tidak sombong, tidak iri, dan tidak kepahitan. Yang kedua, dipersembahkan kepada Allah. Hidupnya bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk memuliakan Tuhan, seperti bejana yang dikhususkan di bait suci. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini serahkan hidupmu buat Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan, layani proyeknya Tuhan, main proyeknya Tuhan. Kalau bahasanya yang lebih agak kerennya, master plan, master plan-nya Tuhan. Rencana utamanya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Yuk hari ini kita berikan hidup kita melayani Tuhan dengan kita mencari jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam pelayanan kami di Teluk Naga yang Tuhan percayakan kepada kami mengajarkan buat setiap jemaat yang ada di tempat kami. Pelayanan bukan memindahkan jemaat satu ke tempat kami, tapi bagaimana kita bisa melayani orang yang belum percaya Kristus, dia bisa terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan mengejar kuantitas jemaat di gereja. Oh, jemaat kami sekarang sudah sudah sekian. Tapi yang ada, kita bukan melahirkan jiwa baru, hanya memindahkan jiwa-jiwa dari tempat yang lain ke tempat kita. Hari ini saya mengajarkan bagaimana kita bisa melayani orang, jiwa-jiwa baru untuk terima Yesus. Puji Tuhan, bulan kemarin kami baptis seorang ibu yang dulunya berumah tangga, dia tidak seiman dengan suaminya. Beberapa waktu yang lalu dia menyerahkan dirinya untuk terima Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari ini itu tugas kita. Yuk, jangan pindahkan jemaat, tapi cari jiwa baru, layani jiwa-jiwa. Dan itulah tugas kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini, serahkan hidup kita buat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya terus bergumul dalam doa saya. Sekalipun saya masih membagi waktu saya dalam marketplace dan dalam pelayanan pengembalaan kami, saya selalu tanya Tuhan, Tuhan, berikan kemampuan buat saya, supaya saya bisa menjangkau jiwa, dan saya bisa memberikan jiwa buat Tuhan. Karena nggak ada yang bisa saya berikan buat Tuhan. Harta kekayaan saya datangnya dari Tuhan kok. Apa yang harus saya banggakan? Yang saya bisa lakukan adalah saya beri yang terbaik lewat sesuatu yang baru. Bapak Ibu, jangan bangga bisa berikan uangmu. Jangan bangga bisa kembalikan perpuluhan, memberikan bantuan kepada gereja. Karena itu bukan punya kita, itu datangnya dari Tuhan. Itu kita hanya mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kita memberikan harta kita buat pekerjaan Tuhan. Bukan jadi suatu kesombongan. Tapi kita hanya mengembalikan apa yang Tuhan percayakan buat kita kelola. Tapi kalau mau kasih kado buat Tuhan, mau kasih gift buat Tuhan, bukan dari uang kita. Karena itu datangnya dari Tuhan. Ayo cari jiwa, bawa buat Tuhan. Itu kado buat Tuhan. Itu gift buat Tuhan. Karena kenapa? Sesuatu yang Tuhan Tuhan bukan Tuhan nggak punya, sesuatu yang Tuhan nantikan. Bukan uang kita, Bapak Ibu.
tapi Tuhan nantikan hidup kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yuk bawa jiwa buat Tuhan. Layani jiwa-jiwa buat Tuhan. Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan adalah Allah. Yang ketiga, siap dipakai dalam pelayanan. Tinggi ciri bejana kehormatan. Berikan hidupmu siap dipakai untuk pelayanan. Jangan bangga jadi jemaat. Saya selalu tekankan di jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Jangan terus bangga jadi jemaat. Saya selalu mendorong buat jemaat-jemaat kami, ayo jadi pelayan-pelayan Tuhan. Harus dipersiapkan dari sekarang. Gereja mau besar, jemaat yang ada harus jadi pelayan. Karena nanti kalau Tuhan percayakan jemaat yang lebih lagi, siapa yang mau melayani? Hari ini miliki hati hamba. Mau taat, rendah hati, jangan jadi pemberontak. Apapun kata pemimpin kita, belajar tunduk, belajar submit, belajar taat. Sekalipun gak sesuai dengan pola pikir kita, pemahaman kita, belajar taat aja. Seperti kesaksian yang pernah saya sampaikan pada saat saya awal bergabung, saya dengan Bang Togap tuh merasa, aduh kayaknya Bang, please jemaat ini udah keleleran gitu. Kita butuh tempat, jangan neko-neko deh, banyak banget sih permintaannya. Tapi saya belajar taat Bapak Ibu. Hati saya berontak, pikiran saya berontak, tapi saya belajar taat. Di saat saya belajar taat, segala sesuatu yang indah, bukan karena Bang Togapnya, tapi karena Tuhan yang menyampaikan ini kepada pemimpin kita. Ingat Bapak Ibu, siapapun pemimpin kita, jangan lihat pribadinya, jangan lihat personality, tapi lihatlah ada Tuhan di atas dia. Artinya, perkenanan Tuhan pasti ada pada pemimpin kita. Saya belajar untuk mau taat, dan terutama saya belajar untuk rendah hati. Bapak Ibu, sulit buat saya untuk rendah hati, apalagi kalau melihat orang-orang yang kayaknya kesannya, dia gak ada apa-apanya sih. Dan hari ini, saat saya tergabung di dalam Rock Ministry, saya banyak belajar, banyak dikoreksi. Maka itu saya rindu untuk belajar tentang kingdom. Bagaimana saya harus jadi warga kerajaan Allah. Hari ini, semua kita yang tergabung dalam KGP, Anda tidak salah tempat. Saya nggak promosi ya, cuman sekedar mengingatkan. Anda tidak salah tempat. Hari ini kita berada di dalam kerajaan Allah. Yuk belajar tentang jadi warga yang baik itu seperti apa. Bisa dipercaya dalam tugas kecil maupun tugas besar. Hari ini kita layani Tuhan. Sekalipun pelayanan kita mungkin tidak terlihat di mata banyak orang. Tapi percayalah, pelayanan kita bukan buat orang. Pelayanan kita bukan buat manusia. Pelayanan kita buat Tuhan. Hari ini senangkan hati Tuhan lewat kita melayani Dia. Tuhan tidak pernah kelewat untuk memperhatikan kita. Tuhan selalu melihat kita dalam setiap keadaan kita. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi bejana kehormatan, bersihkan hidup melalui firman Tuhan. Maka itu penting setiap kita. Yuk, setiap kita bawa jiwa dalam KZP ini. Lewat apa? Kita bersihkan hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap pagi kita dibekali firman Tuhan dari setiap hamba-hamba Tuhan yang membagikan sharing. Kita bekali hidup kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kehidupan doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, yuk kita ikut KZP. Jangan sekedar absensi supaya kita terlihat kita ikut dalam KZP. Yang tahu tentang kita ikut atau tidak itu diri kita sendiri. Anda boleh off camp, Anda boleh on camp, tetapi sikap hatimu, kehidupan doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu yang menentukan. Hari ini kita ikut KZP, bukan hanya sekedar ikut. Apa yang kita dapat dari KZP? Apa yang kita bisa ambil dan kita bisa bagikan buat orang di luar sana yang belum kenal Tuhan? 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Berani keluar dari perbuatan dosa, tontonan, dan kebiasaan-kebiasaan yang menajiskan. Kemarin Pak Nur sudah sampaikan bagaimana banyak kita yang terjerumus jatuh ke dalam dosa pornografi, dalam tontonan-tontonan yang menajiskan, yang membuat kita berdosa. Hari kita kembali diingatkan lagi lewat firman Tuhan. 2 Korintus 6:17.
Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu, dan aku akan menerima kamu. Bapak Ibu, circle itu penting. Komunitas itu penting. Salah satu pendukung untuk kita bertobat, untuk kita hidup benar adalah circle kita. Di mana kita berada. Komunitas di mana kita ada. Maka itu hari ini saya mau katakan, semua kita yang tergabung dalam KGP, kita sudah masuk dalam tempat yang benar. Maka itu jangan kemana-mana. Jangan keluar-keluar dari KGP. Nanti kalau Anda keluar dari KGP, Anda kemasukan. Ya, maka hari itu kembali kepada jalan yang benar. Ya, kalau bisa bawa jiwa, bukan kalau bisa, harus bawa jiwa masuk ke KGP. Berikan linknya kemanapun untuk kita bisa sama-sama membangun. Jadikan KGP menjadi sarana untuk kita menginjil, untuk kita bawa jiwa. Yang selanjutnya, melayani dengan setia meski dalam hal kecil. Yuk Bapak Ibu, jangan lihat pelayanan apapun. Jangan melihat pelayanan saya kecil, pelayanan saya tidak di mimbar. Tidak Bapak Ibu. Justru pelayanan di mimbar itu pelayanan yang menakutkan. Kenapa? Harus benar-benar jaga sikap hidupmu. Apakah apa yang kau berikan dalam pelayanan itu sesuai nggak dengan kehidupan kita setiap hari? Tapi hari ini, yuk kita belajar setia, meskipun dari hal kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Kesimpulan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita, bersihkan hati kita, dan izinkan Tuhan membentuk kita menjadi bejana kehormatan. Kenapa katakan izinkan? Karena kalau kita tidak buka hati, kita tidak buka pikiran kita, dan kita tidak mau rendah hati, Tuhan nggak bisa berproses dalam hidup kita. Hari ini, apapun proses dalam hidup kita, terima prosesnya. Jalani prosesnya, sekalipun menyakitkan. Tapi saya percaya, lewat padang gurun, kita masuk ke padang rumput yang hijau. Kita masuk ke tanah perjanjian. Hari ini, yuk kita belajar. Setia dalam segala perkara yang dipercayakan Tuhan hari ini. Supaya apa yang kita lakukan itu berguna bagi pekerjaannya. Nanti kita masuk dalam break room yang menjadi bahan sharing kita. Ada 2 poin. Yang pertama, bagikan apa yang saudara dapatkan sepanjang tema Pursuing Holiness. Yang kedua, nilai atau perilaku kekudusan apa saja yang saudara sudah berhasil melakukannya. Sepanjang bulan ini kita sudah dibekali dengan tema Pursuing Holiness. Apa yang kita dapat? Yuk kita bagikan dalam sharing break room kita. Nanti kita tergabung, masing-masing boleh ceritakan sepanjang bulan Juli ini apa yang kita dapatkan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tergabung, kita pindah ke break room, kita mau tutup dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sharing firman yang sudah hamba berikan. Biarlah segala sesuatunya dan segala kekurangan ke Tuhan, Tuhan ampuni dan Tuhan perlengkapi setiap kekurangan-kekurangan kami. Dan pagi hari ini kami mau belajar untuk kami menceritakan apa yang kami dapat sepanjang tema Pursuing Holiness dan perilaku apa yang kami sudah lakukan lewat firman yang sudah kami dapatkan, benih itu bertumbuh dalam diri kami. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kegerakan KGP dari dari KGC Jakarta, dan Tuhan berkati setiap teman-teman rekan-rekan pelayanan kami yang sudah berjerih lelah dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin.